Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Sebagai pembukaan saja, nanti ayat 29 kita akan bahas sore nanti. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah undangan Yesus untuk semua orang yang letih lesu dikatakan dan berbeban berat. Banyak tanggungan sehingga capek ya. Sehingga mudah marah, mudah putus asa ya, emosinya tidak stabil. Dan Yesus mengatakan yang datang kepadanya akan diberi kelegaan kepadamu. Anda bisa bayangkan orang yang lagi sumpek ya, berbeban berat kemudian merasa lega. Ya, itu yang Yesus janjikan ya. Jadi memberi kelegaan kepadamu. Dan betapa luar biasanya kalau kita hidup dalam kelegaan. Ya. Kalau kita selalu hidup dalam kelegaan, otomatis kita tidak akan mudah marah. Kalau kita hidup dalam kelegaan, maka kita akan mudah tersenyum, akan mudah bahkan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Akan mudah untuk memaklumi kelemahan-kelemahan, kesalahan orang yang diperbuatnya kepada kita. Oleh karena itu, ayat ini sangat luar biasa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau orang-orang lagi sumpek ada masalah mau konsultasi kepada seseorang, kepada ahli psikologi mungkin, biasanya mereka akan memberikan ya uang biaya untuk itu. Tetapi luar biasanya ketika kita datang kepada Yesus, Yesus yang membayar semuanya. Dan Alkitab katakan kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi kita lihat di sini Yesus mengundang semua orang. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 mulai. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 mulai. Kita akan bahas nanti sampai ayat 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kalau saya gabung dengan ayat tadi, berbahagialah orang yang diundang dan akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.
Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Sidang jemaat, kita lihat di sini bahwa ketika orang-orang mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Sederhananya mengatakan, seandainya saya diundang, saya pasti datang. Ya. Ternyata keinginan dari Tuhan melebihi dari keinginan kita. Keinginan Tuhan untuk mengundang dan supaya kita bisa datang melebihi dari keinginan manusia untuk diundang dan datang kepada perjamuan yang Tuhan akan adakan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa kebaikan manusia itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Tuhan jauh lebih baik daripada kita. Bahkan Tuhan jauh lebih memperhatikan kita dibandingkan kita memperhatikan Tuhan. Ya, jadi jangan ada yang berbangga karena melakukan satu dan dua hal untuk Tuhan dan kemudian Tuhan seakan-akan berhutang budi kepada dirinya. Ya. Tuhan jauh lebih banyak mengasihi kita dan lebih perhatian, bahkan lebih dahulu memperhatikan kita. Orang-orang mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Yohanes 11 ayat 28 tadi mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah semuanya diundang? Dan orang-orang berpikir bahwa kalau saya diundang, saya pasti datang. Tetapi ternyata menurut cerita ini, kita melihat bahwa yang diundang banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Bahkan ingat bahwa di sini orang-orang itu terpelajar. Buktinya mereka minta maaf. Ya, artinya ada sopan santun. Sayangnya di dalam kerajaan Allah, ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa kerajaan Allah diserong dan orang yang menyerongnya itu mempunyai kuasa, ya, menggunakan kekuatannya. Artinya bahwa kerajaan Allah itu, orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah bukan orang yang diutamakan, bukan orang yang bergaya sopan santun. Ingat di sini, Anda bisa bayangkan ketika Anda lahir baru, Anda inginnya ke gereja, dan kalau yang lain bisa tenang, Anda mungkin bisa nangis. Kalau yang lain bisa memuji Tuhan dengan santai, Anda mungkin meloncat-loncat. Kalau orang lain memuji Tuhan sambil bertepuk tangan dan kelihatannya tangannya juga tidak mengeluarkan suara, tepuk tangan Anda begitu kerasnya. Tidak ada sopan santun sama sekali. Yang ada adalah kegairahan. Ya, itu orang yang lahir baru. Dan kita lihat nanti Anda bisa bayangkan yang datang ke pesta itu nantinya adalah para pengemis, orang buta, ya, orang timpang. Anda bisa bayangkan ketika mereka makan rebutan dan yang timpang kesenggol, ya, itu pasti ribut itu, ya. Artinya tidak ada kesopanan, tidak ada keteraturan. Anda bisa bayangkan orang buta mencium makanan yang lesat dan mereka berteriak, di mana itu, ini baunya kok enak sekali, mana makanannya? Anda akan melihat ketidakteraturan. Dan orang yang sopan-sopan mengatakan maaf, kami tidak bisa datang. Ya. Dan Anda melihat banyak gereja yang terlalu sopan. Sehingga tidak ada kegairahan. Dan sehingga Roh Kudus bahkan tidak diizinkan bekerja. Terlalu sopan. Ya, kita lihat kembali kepada pembacaan kita. Berbahagialah, diberkatilah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Bahwa banyak orang tahu bahwa orang yang diundang oleh Tuhan itu adalah orang yang berbahagia atau orang yang diberkati.
Banyak orang yang tahu, tetapi ketika sampai pada satu tindakan yang dituntut, maka orang itu mengatakan, maaf, kami tidak bisa melakukannya. Ya. Bukankah banyak orang yang berkehendak untuk beribadah, tetapi ketika sudah waktunya, maaf, kami masih sibuk. Ya. Banyak. Ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ya. Yang diundang banyak. Atau kalau saya sesuaikan dengan keselamatan, yang diundang semuanya. Tetapi yang memilih untuk menerima undangan hanya sisa. Menjelang perjamuan itu dimulai, ya, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Ya. Menjelang perjamuan itu dimulai, tuan rumah yang mengundang itu mengingatkan para undangan. Ingat yo ya, besok mulai undangan datang ya. Nah, sekarang kan kalau orang kawin juga seperti itu kan. Ada IO-nya yang mengingatkan. Bisa datang atau enggak. Kalau enggak bisa mau dikosongkan atau diganti orang lain. Ya. Rupanya semua yang Alkitab tulis sekarang ditiru. Ya. Doa keliling juga yang dahulu dilakukan orang Kristen sekarang dilakukan orang Islam. Doa keliling. Padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Kebanyakan sudah tidak dilakukan oleh orang Kristen. Itu sudah kuno. Ya, jangan selalu terlambat. Jadilah yang pemula. Jangan peniru. Ya. Nah, Alkitab sudah menulis. Anda bisa bayangkan sekarang kota Pamekasan. Di pinggir jalan banyak yang jualan. Bahkan kalau mau bergurau lebih banyak yang jualan daripada yang beli. Bukankah Alkitab Yesus mengatakan di akhir zaman orang-orang akan makan dan minum, kawin mengawinkan, bangun dan membangun. Saya selalu katakan mulai dahulu, orang kalau mau berhasil usahanya harus di sekitar 3 hal ini. Ya, kawin mengawinkan, makanya IO sekarang didirikan, ya kan? Usaha di kawin mengawinkan ini enak, ya. Bahkan sekarang kawin tidak resmi pun ya, kawin kontrak ya, hanya sebulan ya, usaha ini namanya. Ya, yang bisa melihat peluang ya, dicarikan ayat-ayatnya itu supaya bisa terjadi. Tetapi intinya kawin mengawinkan, makan minum, pesta pora kan, pesta pora, dan bangun membangun, ini selalu ada. Ya. Selalu ada. Oleh karena itu Alkitab sekarang itu menuju pada semua penggenapannya. Kenapa? Karena Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Hanya orang bodoh yang tidak tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tidak mempersiapkan diri. Yesus katakan, engkau tahu tanda-tanda zaman. Tetapi masalah kerajaan Allah akan datang, engkau tidak tahu. Dan itu sangat berbahaya bagi jiwamu. Ya. Betapa mengenaskan ketika kita tahu, oh besok ini pasti hujan. Sekarang kita persiapkan. Ya. Keuntungannya berapa sih dengan mengetahui tanda zaman dan kita mempersiapkan? Ada untungnya? Iya. Kita bisa mempersiapkan dan mendapatkan keuntungan atau mengecilkan kerugian yang akan kita terima. Tetapi sayangnya keuntungan yang besar yaitu mengetahui tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita tidak tahu atau kita tidak mau memperhatikannya. Sehingga kerugiannya nanti begitu besar, yaitu kehilangan jiwa kita. Ya. Ini penting sekali kita ketahui. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh
hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Bukankah kerajaan Allah seperti itu? Ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Yohanes Pembaptis memberitakan itu. Yesus memberitakan itu. Para rasul, para nabi memberitakan itu. Ya. Walaupun sekarang agak berbeda, bukan bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Yesus akan datang untuk kedua kalinya, itu pemberitaan kita sekarang. Tetapi sama aja, karena Yesus mau datang untuk kedua kalinya, ayo siap-siap. Hamba-hamba Tuhan memberitakan hal ini sekarang. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Sudah siap loh. Persiapan pesta di surga sudah. Ya, sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf, kompak. Berarti bisa dimaklumi ya. Bersama-sama, kalau istilah kita kan, ya memang keadaan. Buktinya bukan hanya saya, tetapi semua. Banyak. Ya. Di sini dikatakan, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ini kalau disesuaikan dengan keadaan kita, berarti bisa dimaklumi loh. Ya. Keadaannya bisa dimaklumi. Alasannya bisa dimengerti. Sayangnya ketika berurusan dengan Tuhan, semua perkataannya, semua tindakannya adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kan Yesus hanya mengundang, marilah semua yang datang. Tetapi coba perhatikan, tidak ada paksaan kelihatannya kan? Tapi ini ketetapan. Mengapa saya katakan ketetapan? Karena yang tidak mau datang kepada dia, dapat murka Allah. Ini ketetapan. Ampunilah orang yang mengutuk kamu. Kasihilah, berkatilah. Sepertinya tidak ada hukum di dalam itu kalau melanggar. Tetapi coba lihat. Ketika Anda tidak mentaati apa yang Yesus sampaikan ini, Anda masuk ke dalam penghukuman. Ya. Darah tinggi, stroke, ya kan, kanker ketika tidak mengampuni kan. Kita masuk dalam penghukuman. Nah, mereka mengatakan di sini, mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Aku baru buka usaha baru. Aku tidak bisa sembarangan meninggalkan. Aku harus ada di tempat karena ini masih usaha baru. Bukankah bisa dimaklumi? Tetapi ternyata Tuhan tidak mau memakluminya. Masalah kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kompromi, oleh karena itu dia mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Sudah dari keseluruhan hidup kita, itu pun dikatakan ditambahi segenap. Artinya tidak ada sedikit pun bagian yang Tuhan izinkan untuk tidak terfokus kepadanya. Padahal Yesus juga mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mammon. Tetapi bukankah kita selalu berjalan di dua tempat? Ya. Kalau lagi kosong kita beribadah kepada Tuhan, kalau lagi sibuk kita mengharapkan Tuhan memaklumi kita. Kalau pakai istilah ini, Tuhan, maaf ya Tuhan, hanya satu kali ini aja Tuhan. Nanti 2 minggu lagi katakan hanya satu kali ini aja Tuhan. Ya. Maklum ya Tuhan. Orang lain maklum loh Tuhan, masa hanya Tuhan yang tidak maklum. Kan istilahnya seperti itu.
ternyata Tuhan tidak memaklumi. Seorang hamba Tuhan membahas tentang bebas dari uang, artinya tidak terikat oleh uang. Dikatakan masa bisa? Bukan soal kita hidup tanpa memakai uang dikatakan, tetapi yang jadi masalah uang, dikatakan uang. Di balik itu ada frekuensi-frekuensi yang menggerakkannya dikatakan. Dan frekuensi-frekuensi dari uang ini yang digerakkan oleh roh mamon, ya, bukan uang itu mamon, tetapi ada roh di balik uang itu yaitu mamon, yang frekuensi-frekuensi ini akan menyebabkan kita hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena itu Anda perhatikan, seharusnya kan kalau semakin banyak uang, kita tidak perlu khawatir lagi kan. Tetapi Anda coba lihat, orang yang banyak uang justru semakin khawatir. Kenapa? Di balik uang itu ada frekuensi-frekuensinya yang digerakkan oleh roh jahat yang menyebabkan kekhawatiran demi kekhawatiran. Itu yang disebut kalau kita punya uang tidak salah, ya tidak berdosa. Tetapi ketika kita dipengaruhi oleh frekuensi di balik itu, yaitu kekhawatiran, merasa kurang. Aneh kan uang itu kan, semakin banyak kok tidak pernah cukup. Sedikit lagi, itu hukumnya uang. Sedikit lagi. Dan mereka akan kerja terus. Saya ingat loh, walaupun capek itu bisa kuat. Ketika saya push up dulu, ketika mau tanding waktu TC, ya 50 kali. Ketika sudah 45 kali, ya 10 kali. Loh, orang seharusnya 5 kali, 10 kali. Kurang 2 kali, 5 kali lagi. Kurang 1 kali, 1 kali lagi. 1/4 lagi. Loh. Tetapi lihat, yang capek, rasa capek, itu kita walaupun capek bisa melakukannya. Lihat uang. Anda walaupun banyak, ya banyak. Tapi Anda merasa kurang. Sedikit lagi. Dan Anda akan terus kerja. Sedikit lagi. Sudah waktunya tidur. Sedikit lagi. Ya. Waktunya kumpul sama keluarga. Sedikit lagi. Dan tiba-tiba dengan sedikit-sedikit Anda punya penyakit komplikasi. Karena tubuh Anda tidak mampu sebenarnya untuk bekerja terus-menerus. Kemudian uang yang Anda hasilkan tidak cukup untuk biaya pengobatan di muka bumi. Apalagi untuk bekal di surga. Perhatikan di sini. Ini yang lebih parah. Anda tidak punya bekal untuk hidup di surga. Itu yang mengerikan. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ya. Sudah minta dimaafkan. Tetapi tetap Alkitab mengatakan ayat 21, lalu murkalah tuan rumah itu. Murka. Kalau di film-film sinetron ini bukan hanya marah, barang-barang dihancurkan. Ya. Berhubung ini Tuhan, maka cara kerjanya orang-orang dilempar ke neraka. Iya kan? Kan beda kan? Masa Tuhan mau lempar piring ke kita? Kan enggak. Ya, kita yang dilempar ke neraka. Ya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Maaf. Aku lagi beli peralatan baru, mesin baru, harus dicoba sekarang. Loh, bukankah hari ini ada 7 hari? Dan Tuhan sederhananya hanya meminta 1 hari loh, hari Minggu. Kenapa kalau nyoba mesin kok harus hari Minggu? Kenapa? Bukan alasannya kan, iya soalnya dari Cina itu loh yang mau ngajari hanya bisanya hari Minggu.
Ya. Padahal kan kita yang bayar kan? Kalau kita yang bayar kan kita yang nentukan seharusnya. Kenapa bisa pas hari ibadah? Karena sebenarnya di hati mereka tidak ingin ibadah. Ya, yuk kita lihat sebentar ya. Kita Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ayat yang ke-29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Sebenarnya Tuhan ciptakan itu manusia itu jujur. Terjemahan lain mengatakan benar. Tetapi mereka berdalih. Kenapa mereka berdalih? Tuhan pertamanya menciptakan manusia hanya untuk menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Ingat Adam dan Hawa, hanya untuk bersekutu dengan Dia. Tetapi ketika Adam itu mendengar suara lain, suara setan, maka Adam mulai berdalih, berbuat dosa. Kalau kita hanya menyembah Tuhan dan tidak menyembah Mamon, ya, maka kita akan jujur di hadapan Tuhan. Kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena ada dua pilihan sekarang, kalau kita mau melakukan perintah si A, maka kita harus berdalih kepada si B. Kalau kita mau melakukan perintah si B, maka kita harus berdalih kepada si A. Sehingga dari pengertian ini kita mengerti juga diri kita bahwa sebenarnya kalau kita berdalih, karena sebenarnya kita tidak hanya memiliki satu Tuhan, tetapi kita mempunyai beberapa yang kita tuhankan. Itu kebenarannya. Dan mengerti hal ini pun, coba Anda perhatikan, kita pun tetap berdalih. Minimal minta dimaklumi. Kalau kita sesama manusia bisa memaklumi. Kan suara terbanyak itu yang benar kan kalau manusia kan. Tetapi kalau Tuhan tidak. Anda mau sekampung, Anda mau sekota, Anda mau satu negara, Anda mau sedunia. Kalau urusan sama Tuhan, Tuhan selalu yang benar. Itu kebenaran yang tidak bisa dirubah. Jadi kita lihat di sini bahwa lihatlah. Hanya ini yang kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Selama dia menyembah Allah satu-satunya. Tetapi ketika ada yang disembah yang lain, maka orang itu akan mulai berdalih. Kamu tidak bisa menyembah kepada dua tuan, Alkitab katakan, Yesus katakan. Kalau kamu setia kepada Tuhan A, maka kamu tidak bisa setia kepada Tuhan B. Demikian pula sebaliknya. Kamu tidak bisa setia kepada dua-duanya. Kamu harus memilih salah satu. Ya. Surga neraka pun tidak bisa. Anda tidak bisa minta saya seminggu lah. Ya. Seminggu di surga, satu hari di neraka. Saya ingin tantangan. Loh, iya kan? Kan ada orang hobinya itu ya diputer-puter di atas. Lu sudah bayar ada apa saya dibikin pusing kaget-kaget kalau saya ya. Tapi orang kan aneh-aneh, siapa tahu nanti Anda diizinkan kalau di surga kan. Ya. Tuhan, aku kegemukan Tuhan. Satu hari lah Tuhan sauna di neraka. Ya kan? Lemak-lemaknya kan langsung luntur kan panas kan. Ya. Siapa tahu nanti kalau masuk surga ya. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Yang nyoba mesin baru. Ayat yang ke-20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya. Alasannya bukankah benar? Dan ini Alkitabiah loh.
Karena di dalam perjanjian lama, orang yang mau berperang kalau dia baru kawin, itu diizinkan loh tidak perang. Ya. Itu hukum dan Tuhan yang menentukan hukum itu juga. Ya. Jadi yang mau kawin nanti kalau mau berbulan madu, tidak usah takut kepada saya. Ya. Tidak usah takut. Saya tidak akan mengeluarkan ayat ini. Karena ini sebenarnya masalah hati. Ya, perhatikan, yang otomatis nanti akan terpancar di dalam tindakan kita. Ya. Tetapi bukankah saya katakan tadi, ya, bukankah saya katakan manusia kalau itu bisa diterima, bisa, ya manusia. Tetapi kan nanti urusannya hati Anda akan dikoreksi oleh Tuhan ketika melakukan sesuatu itu, apakah hati Anda memang meninggalkan Tuhan atau tidak. Ingat, Tuhan menyelidiki sampai hati, ya, kedalaman hati kita. Lo bisa saja kan sambil berbulan madu Anda beribadah, atau Anda mengatakan tidak bisa Pak, sudah lemes. Loh, jangan lemes, Anda harus kuat. Makanya saya katakan ya bagi yang punya anak, ya, jangan tidur sekamar, Anda harus bangun sekamar. Yang tidak ngerti tidak masalah, ayo kita lihat. Kalau Anda tidur sekamar, tidak akan jadi anak itu. Ya kan? Ya kita lihat, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Sebenarnya yang mau dikatakan di sini adalah Anda mengutamakan siapa? Ini loh. Yang utama. Ingat loh, ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Yang pertama, satu ada undangan. Yang kedua, sebelum acara itu sudah diingatkan lagi. Berarti ini penting. Kemudian Anda dihargai. Iya kan? Kalau orang sudah diundang kemudian masih diingatkan lagi, berarti kan dihargai. Kalau Yesus tidak menghargai, dia tidak mungkin mati untuk kita. Kita ini dihargai. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Hamba ini kembali menyampaikan permintaan maaf dari semua orang yang menolak undangannya. Sidang jemaat, bukankah tidak ada yang salah? Secara manusia tidak ada yang salah loh. Sayangnya masalah keselamatan, masalah damai sejahtera, itu hanya Tuhan yang mampu memberikan. Ketika engkau tidak menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka Anda secara otomatis akan berhadapan dengan murka Allah. Semua murka Allah sudah ditanggungkan oleh tubuh Yesus. Semua murka Allah untuk seluruh dunia sudah dicurahkan atas tubuh Yesus. Kalau kita percaya bahwa murka Allah kepada kita ditanggung oleh Yesus, kita bebas dari murka Allah. Orang-orang mendapatkan murka Allah bukan karena mereka berdosa dikatakan, tetapi karena mereka tidak mau dosanya ditanggung oleh Yesus. Mereka mau tanggung sendiri. Resikonya adalah murka Allah mereka juga tanggung sendiri. Ya. Mereka tidak mau ke pesta. Undangan pesta, undangan sukacita, undangan kebebasan. Mereka tidak mau. Otomatis mereka menerima penghukuman. Ketika kita di waktu malam tidak menghidupkan lampu, kita tidak hidup dalam terang, otomatis kita hidup dalam kegelapan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan. Ya.
dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Lihat, Yesus pada awalnya mengatakan, aku tidak diutus kepada bangsa-bangsa lain. Aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel bukan hanya menolak Yesus, tetapi justru juga membunuh Yesus. Sehingga kemudian sejak itu keselamatan juga disediakan, diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sama. Jadi setiap orang yang menolak, Tuhan tidak adakan iming-imingi yang lain supaya kita mau menerimanya. Tuhan akan langsung berikan keselamatan itu kepada orang lain yang mau menerimanya. Perhatikan kata di sini, ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Artinya orang-orang yang tidak mampu. Kita bandingkan dengan ayat di dalam Lukas juga, Lukas pasal yang ke-18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan hanya sukar loh ya, tetapi perhatikan kata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang beruang, orang yang kaya, itu sukar masuk kerajaan Allah. Kenapa? Seperti yang tadi katakan itu loh. Di balik uang itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan dikuasai oleh roh di balik uang itu. Yang menimbulkan frekuensi kekhawatiran, ketakutan. Padahal kalau Tuhan menimbulkan frekuensi iman. Berbeda. Bukan hanya berbeda, berlawanan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mempunyai iman. Ketika kita mengandalkan uang, maka kita akan mempunyai kekhawatiran, ketakutan. Coba lihat orang miskin langsung jadi kaya, bukannya senang. Malah itu rumahnya kalau belum dibangun, kan miskin. Itu dikunci rapat-rapat, takut pencuri. Pencuri baiklah kita adakan satpam. Takut kenalannya datang minjem uang. Kan miskin kaya mendadak kan? Takut. Kenalan, baiklah kenalan, ditolak bisa. Kalau keluarga. Kan ada uang abang disayang kan? Sehingga bahkan untuk menemui keluarganya pun, ditemui keluarganya takut. Kenapa takut minjem uang? Oleh karena itu, lihat di sini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga justru orang-orang miskin, orang buta, orang lumpuh yang akhirnya mau ketika undangan itu datang. Orang miskin mau ada makan gratis. Orang buta mau akan disembuhkan. Kalau kita sehat, kalau kita sudah merasa diri kita benar, kalau kita kaya, untuk apa? Kita bisa aja mengatakan, saya beli sendiri aja makanan gitu, udah usah rebutan, untuk apa? Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Pas giliran sudah kena penyakit yang mematikan, yang uangnya tidak bisa berkarya, dokter tidak bisa berkarya, panggilkan pendeta si A yang sangat diurapi. Tidak bisa. Panggilkan pendeta si B yang diurapi. Tidak bisa. Ya, panggilkan rukun kematian. Sidang jemaat, perhatikan. Ingat loh, ini tidak perlu diartikan rohani ya. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tidak perlu diartikan rohani. Ini arti sebenarnya.
Karena sebenarnya ini berbicara tentang siapa yang akan kita andalkan nantinya. Ya. Karena uang ini akan, kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh dalam dosa. Seperti yang saya sudah bahas, kita bahas tentang Roma pasal 2. Ketika penyembahan kita salah, seharusnya kepada Tuhan, kemudian kita menyembah berhala, binatang yang terbang, binatang yang berkaki 4, binatang kaki 2, atau manusia yang menyerupai manusia, dan pada akhirnya uang. Maka di sana dikatakan Tuhan membuat mereka masuk ke dalam hubungan seks yang tidak wajar. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Anda perhatikan mau pendeta, mau ustadz segala macam yang sudah banyak uang. Itu rentan untuk kejatuhan dalam seks. Kemudian yang fenomena juga yang ada sekarang. Beberapa pendeta yang terkenal, yang bahkan disebut pencipta lagu pemuji Tuhan, ternyata masuk ke dalam gerakan LGBT. Dia sendiri terlibat. Kalau Anda tahu di Facebook yang pendeta ganteng-ganteng, ternyata suka kepada yang ganteng juga. Loh, ini pendeta loh yang saya mau katakan. Dan saya mau katakan begini, kalau pendeta saja bisa seperti ini, karena sudah terlalu makmur. Apalagi orang-orang yang tidak pernah dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setan itu bukankah aneh? Lihat orang yang terlibat dengan LGBT Anda perhatikan. Masa kecilnya mungkin mereka pernah diperkosa oleh yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Seharusnya, lihat di sini. Seharusnya, bukankah orang itu benci kepada tindakan yang seperti itu? Tetapi kenapa kok mereka kemudian melakukan hal yang dibencinya pada awal? Ingat, manusia ketika bersetubuh menjadi satu daging. Satu daging berarti juga pikiran dari pemerkosanya itu juga akan menjadi pikiran dari. Nah, roh jahat yang menguasai orang yang memperkosanya akan ada pada orang yang diperkosanya. Ini kekuatan roh. Jadi hati-hati dengan keadaan di sekeliling kita. Ayo kita lihat, fokus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya tekankan di sini. Andalkan Tuhan. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan dikatakan begini, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan binatang aja lebih mudah untuk masuk, dikatakan, ke dalam lubang jarum. Lubang jarum itu adalah pintu utama ditutup kalau malam. Pintu yang disebut lubang jarum yang hanya cukup untuk manusia itu dibuka. Kalau unta biasanya bawa barang, unta lebih tinggi. Kalau unta mau lewat di sana, unta itu harus barang-barangnya diturunkan. Kemudian unta itu harus menunduk. Di depan ada yang menyeret, di belakang ada yang mendorong. Tetapi intinya adalah keselamatan tidak bisa didapatkan bersamaan dengan engkau membawa beban-bebanmu. Bahkan itu kekayaan pun itu tetap beban. Ketika engkau sayang dan tidak mau diturunkan, maka engkau tidak bisa masuk lubang jarum itu. Diturunkan. Eman. Loh, kalau Anda ikut Tuhan bukan kehilangan. Lihat ini, unta itu kan bebannya diturunkan kan. Tetapi ketika untanya sudah masuk, bebannya itu balik lagi atau enggak? Balik.
Jadi jangan khawatir kita ikut Tuhan itu akan kekurangan. Engkau tetap akan kelimpahan. Hanya sekarang engkau tahu bahwa ini bukan usahaku sendiri. Ini adalah anugerah Tuhan. Dan hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu bedanya. Kembali kepada pembacaan kita. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ya. Kalau kita sederhanakan, bukankah keselamatan itu sebenarnya mudah? Murah bagi kita. Ya. Karena yang menyediakan orang lain. Tempatnya banyak, yang menyediakan orang lain. Sama kan keselamatan itu? Murah, kenapa? Bukan usaha kita sendiri. Yesus yang mengusahakannya bagi kita. Sama keselamatan seperti itu. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Loh sudah banyak. Masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan itu dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Perhatikan dua kata ini, paksalah dan penuh. Paksa, kalau paksa berarti bukankah itu membutuhkan kuasa, kekuatan untuk memaksa. Dan kalau pesta itu sudah dekat dan paksa, saya percaya kegerakan terakhir adalah demonstrasi kuasa untuk membawa orang, memaksa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda bisa bayangkan apa yang dilakukan Elia, Anda bisa bayangkan yang dilakukan Musa, Anda bisa bayangkan yang dilakukan Yesus, Anda bisa bayangkan yang dilakukan Paulus, Anda bisa bayangkan yang dilakukan oleh Petrus. Dan saya mau katakan, semua kuasa itu akan digabungkan dan dipakai semuanya untuk memaksa orang menerima keselamatan. Sehingga persiapkanlah diri kita untuk selalu siap dan mempunyai kuasa untuk memaksa orang masuk dalam kerajaan Allah. Saya kemarin lihat YouTube, Anda tahu Rara kan? Ya kan? Rara, pawang hujan itu loh. Saya tidak tahu. Nah, ketika dia dikatakan, berarti Anda itu dukun. Oh iya, saya dukun. Tapi saya suka dengan istilahnya dia. Dukun. Saya itu dukun. Artinya duduk dengan tekun. Karena dia katakan begini. Anda bisa datangkan hujan. Oh bisa. Anda bisa nahan hujan. Bisa. Ya. Ini sekarang saya lagi praktek. Ini di satu daerah, dia sendiri di Jakarta, di satu pulau itu minta hujannya diberhentikan. Dan ternyata dia sudah buat CV untuk, iya. Dan dia katakan begini, keinginan saya adalah anak buah saya nanti itu hidup dengan layak di atas rata-rata UMR. Bahkan sekarang dikatakan, ada anak buah saya yang saya gaji 15 juta setahun. Jadi dia tinggal suruh orang berdoa di sana, doakan ini ya, doa pakai doa yang ini. Nah, kemudian dia yang mengimpartasikan kekuatannya dari Jakarta. Anda bisa bayangkan ini dukun? Anda bisa bayangkan yang dilakukan Tuhan? Ya. Tetapi kemudian saya perhatikan begini. Hostnya itu mengatakan begini, ayo saya tantang Anda. Dalam waktu 10 menit datangkan hujan
di Jakarta, 500 juta saya kasih. Bukan 50 ribu loh ya, 500 juta. Dan Rara mengatakan, enggak bisa. Tidak bisa, saya enggak bisa. Kenapa? Karena ada perjanjian, dia bilang. Satu hari dia hanya melakukan satu permintaan atau melakukan satu pekerjaan itu, mendatangkan atau menahan hujan di satu tempat. Dan dia katakan, sebelum itu, sebelum misalnya hari ini, maka mulai kemarin dia sudah berpuasa, dia sudah berdoa, dan kemudian dia kerahkan juga semua pengikutnya untuk berdoa dan berpuasa. Kemudian hari ini dia akan praktek, dia akan bangun subuh, dia katakan, dia berdoa. Dia duduk dengan tekun. Jadi saya tidak bisa langsung menghadap, dia katakan. Tapi kalau memang dokter mau, dia bilang, ayo kita adakan janji. Hari apa? Dan saya akan lakukan, apakah Anda minta hujan atau menahan hujan. Tetapi yang saya perhatikan dari kalimat itu, bayangkan ini, duduk dengan tekun. Kalau dukun saja bisa mempunyai kuasa seperti itu, Anda bisa bayangkan orang-orang Kristen duduk dengan tekun di hadapan Tuhan. Ini bumi akan jadi seperti apa kalau orang-orang Kristen semuanya duduk dengan tekun di hadirat Tuhan. Maka paksalah ini bisa terjadi. Kalau kita tidak punya kuasa, mau maksa bagaimana? Mau maksa bagaimana? Kata paksa berarti orang yang memaksa itu punya kekuatan, punya kuasa. Tanggung jawab kita untuk memperoleh kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Supaya nantinya kita bisa memaksa dengan mengadakan mujizat, dengan mengadakan kesembuhan, dengan mengusir setan, melayani pelepasan. Memaksa. Kenapa? Karena di surga itu masih sepi. Kan kita punya kepercayaan kan secara umum. Bahwa orang lebih mudah masuk ke neraka dan lebih banyak orang berdosa. Orang-orang yang memenuhi neraka dibandingkan surga hingga saat ini. Coba tanya kepada orang-orang secara umum, lebih mudah mana masuk surga atau neraka? Masuk neraka, kenapa? Tanpa usaha pun masuk neraka. Ya kan? Berusaha belum pasti dan mustahil masuk surga. Oleh karena itu, surga masih sepi. Oleh karena itu Tuhan berkata pada kita, paksalah orang-orang itu untuk masuk surga. Bagaimana dengan memaksa? Engkau harus diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada satu tujuan. Dukun wanita itu katakan, saya hanya fokus kepada pesan itu loh. Saya harus datangkan hujan atau menghentikan hujan di satu tempat itu. Satu hari ya hanya itu dikatakan. Fokus. Jadi di sini dikatakan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Bahkan Yesus sendiri rela mati supaya orang-orang bisa memenuhi surga. Itu Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita suruh korban sedikit aja, wah susahnya. Ya. Debat terus. Nyalahkan orang lain terus, nyalahkan pendeta terus. Kok enggak ada takut-takutnya? Nah kan gitu. Kok enggak ada takut-takutnya ke Tuhan? Ya. Karena rumahku harus penuh. Berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan dikerahkan, diperlengkapi dengan kuasa. Dan mereka akan sangat giat. Kenapa? Karena rumahku kata Tuhan harus penuh.
para pelayannya harus giat untuk menarik orang-orang. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bukankah ini pernyataan yang harus kita perhatikan? Semua orang yang diundang, yang menolak dengan alasan-alasan, dengan berbagai alasan, dan saya mau tambahkan, alasan yang bisa diterima. Yang menolak dengan alasan yang bisa diterima. Yang menolak dengan sopan, dikatakan, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang, yang menolak dengan sopan, yang menolak dengan alasan bisa diterima, akan menikmati jamuanku. Hanya orang-orang yang mau datang. Aku tidak peduli orang-orang itu orang buta, orang timpang, orang miskin. Karena di dalam 1 Korintus juga dikatakan bahwa orang-orang yang tidak punya pengaruh dipakai Tuhan. Orang-orang yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pandai. Tuhan memilih dan ingat, Tuhan akan memperlengkapi. Sehingga keadaan akan berbalik. Bukankah film Anda bisa lihat kan? Kalau jagoannya awalnya direndahkan, dihina, kemudian jadi hebat, menang. Kan itu film yang menarik. Daripada jagoannya hebat kemudian akhirnya mati. Nah, dan Tuhan buat yang menarik seperti ini. Orang hina yang direndahkan Tuhan perlengkapi dan kemudian membalik keadaan. Orang miskin yang dihina Tuhan perlengkapi dan kemudian membalik keadaan. Rumahku harus penuh. Engkau aku perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Aku menciptakan orang yang jujur, orang yang benar. Selama orang itu mempunyai satu pilihan saja, yaitu aku, kata Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah mempunyai 2 pilihan, 3 pilihan, engkau tidak bisa setia. Engkau akan berdalih dan banyak dalih. Kenapa orang-orang tidak beribadah? Karena dia punya berdalih. Kenapa orang-orang tidak melakukan kehendak Tuhan? Karena dia berdalih. Dalih-dalih saya mau katakan bukan dalih yang tidak masuk akal. Semua dalihnya masuk akal. Tetapi Tuhan tidak mau. Kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan kita. Bahwa semua bukan karena kita hebat. Tetapi karena Tuhan hebat, Tuhan melakukannya. Tuhan yang menyediakan tempat pesta. Tuhan yang menyediakan semuanya bagi kita. Tuhan yang menyediakan keselamatan. Tuhan yang menyediakan surga. Kita diundang, mari datanglah kepada Dia. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati. Mari persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.